penyangga buret atau statif. Buret sama statifnya ini fungsinya adalah untuk menentukan kadar menggunakan volume. Jadi ntar yang dibaca adalah volumenya berapa. Untuk mengetahui satu kadar dimasukkan ke dalam rumus perhitungan. Nanti akan satu set juga dengan ini, namanya adalah Erlenmeyer. Kenapa bentuknya seperti ini? Karena agar mudah dikocok atau digoyang. Jadi akan lebih mudah dia tercampur. Jadi buret diteteskan ke dalam Erlenmeyernya. Oh ya, hati-hati Erlenmeyer. Buret mahal. Ini kita beli 1,5 juta, bukan 150.000, 1,5 juta. Pernah ada yang matahin juga, pernah? Terus, tapi dia ada di Shopee sih, katanya 250.000. Cuman itu yang grade-nya bukan grade A, jadi tidak sebagus yang kita beli. Jadi mohon tangannya jangan sampai gersak-gerusuk. Kenapa bisa patah? Pas dia nurunin, dia nodok, patah. Itu kejadian. Itu kata 24 ya? Iya, kata 24. Oh baru? Ya kan kimia dasar. Baru Kirain angkatan. dibuka terus dikocok kayak gitu cara makainya. Nanti untuk detailnya bagaimana akan diajarkan pas praktikum saja. Oke? Ini adalah AZ. Ini adalah buret. Nempel ya, coba lihat dari belakang sedikit. Lanjut. Ini adalah labu ukur. Boleh minta piala gelasnya? Itu tuh, depan. Nah itu. Ini depan ini bukan ini. Depan ini di. ya. Nah, itu. Boleh. Thank you. Labu ukur, labu takar sama ini 500 ml. Ini pun juga bisa 500 ml. Ya kan? Iya. Terus bedanya apa? Bedanya adalah semakin dia hanya memiliki satu skala atau skala pasti, dia berarti semakin teliti atau dia semakin presisi. 500 ml di sini itu memiliki ketelitian plus minus 0,01 mili perbedaannya. Sedangkan kalau ini biasanya tidak terukur atau tidak presisi. Jadi ketika membuat 500 ml di sini dimasukkan ke dalam labu takar, bisa jadi dia lebih, bisa jadi dia Kurang. Jadi ketika membuat suatu larutan yang presisi seperti bahan baku primer atau bahan baku standar golden standard, itu bahan baku yang inti, ini dibuatnya di labu takar karena dia lebih presisi. Seperti itu. Bisa buat di sini, cuman dia nggak presisi, kayak gitu. Di sini juga ada tutupnya, jadi ketika sudah selesai pembuatan bisa dikocok, kayak gitu. Ditutup juga, ini ada asahnya namanya asah. Jadi ketika ditutup dia pedap, jadi nggak bakal ada udara masuk, nggak ada kotoran masuk. Ini labu takar, kalau ini harus sudah pada tahu, ini piala gelas atau gelas piala atau beker gelas. Ini fungsinya adalah wadah tempat penyimpanan larutan atau pembuatan sampel, bisa di sini. Terus selanjutnya adalah kita masuk ke pipet-pipetan. Ini pipet, ini pipet, ini pipet. Sama semua pipet, cuman peruntukannya beda. Ini pipet tetes, dia benar-benar tidak ada ukurannya, tidak terukur sama sekali. Jadi paling satuannya adalah 1 tetes, 2 tetes. Cuman kita nggak tahu 1 tetesnya itu berapa mili, kan? Jadi ini digunakan untuk perlakuan yang tidak presisi. Sedangkan untuk pengambilan mili yang sangat-sangat presisi itu bisa menggunakan pipet ini. Namanya adalah pipet volumetri atau pipet gondok. Gondok. Pipet gondok.
Pipet volumetri sama seperti labu takar, dia hanya memiliki satu skala. Ini 25 mili. Sedangkan ini namanya pipet serologi atau pipet moher, pipet ukur. Dia memiliki banyak skala. Jika dibandingkan antara pipet serologi dengan pipet volumetri, berarti lebih presisi yang Volumetri. atau pipet gondok, karena dia cuma punya satu Skala. seperti itu. Lalu bagaimana cara untuk memipetnya? Kan kalau ini mah mudah, langsung aja. Sini mipetnya gimana? Bukan dihisap, tapi udah ada alat sendiri untuk menghisapnya, yaitu bulb, BULB, balep, buleb. Eta. Ini punya kepala, punya badan, punya kaki, ini punya tangan. Ada huruf A, kalau misalkan kelihatan yang matanya minus, yang nggak kelihatan, pokoknya di sini ada huruf A. Kelihatan ada A, A. A itu adalah air atau udara. Dia ketika dipencet dan kepalanya ditekan, itu akan mengeluarkan udara. Tapi kalau misalkan kepalanya dipencet tapi A-nya nggak ditekan, ya nggak bakal keluar juga udaranya. Jadi harus dipencet dulu baru keluar. Sama juga kalau mau ngelembungin kepalanya, dipencet aja udaranya buat masuk. Yaitu A atau air. Terus huruf S di sini adalah sak, SUCK, atau sedot atau hisap. Dia kalau dipencet itu untuk menghisap si larutannya ke dalam ke pipet. Kalau E itu exit atau keluar. Jadi dipasang ke pipetnya seperti ini. Jangan lupa dikempesin dulu kepalanya. Terus tinggal dihisap. Nah, dipencet S aja. Terus nanti dia bakal naik atau bakal terhisap. Jangan sampai kelewatan, nanti bakal masuk ke dalam si bulbnya. Udah cukup segini dulu. Terus pencet E buat keluarin exit. Tahu ini 25 mili dari mana? Ketika cairannya sudah sama-sama si garis. Jadi tinggal turunin pelan-pelan, pencet huruf E, terus dah. Berarti segini adalah 25 Mili. kayak gitu. Terus tinggal kalian tuh keluarin misalkan ke sini, pencet E-nya. Udah dia bakal turun. Kayak gitu. Untuk cara pastinya gimana ntar diajarinnya pas praktikum. Atau misalkan dicopot juga dia bakal turun sendiri, cuman dia tidak disarankan. Oke. Oke, ini cara pakai pipet volumetri. Sebenarnya untuk pakai pipet serologi pun sama, tinggal di air, pasang, terus dipencet S. Dia bakal kesedot juga. Tinggal dicari mau berapa mili, misal mau 5 mili, ya udah di airnya di 5. Tinggal pindahin. Kayak gitu. Itu cara pakai pipet serologi dan pipet volumetri. Oke, balap ya. Lanjut ke sebelah. Ini namanya kacarologi. Jangan Petri, beda lagi. Ini namanya kacarologi. Ini untuk menimbang sampel atau mengambil sampel. Ini bisa pakai kacarologi. Kalau ini udah pernah kalian pakai di BM kemarin, mortar sama alu. Jangan kebalik, mortar yang ke bawah, alu yang atas. Terus kalau ini botol semprot, fungsinya ya untuk menyemprot aja. Ini isinya misalkan aquades, mau buat melarutkan bisa pakai ini. Tinggal di sini. Dia pencet, udah keluar. Gitu ya. Kalau ini mah harus udah tahu, ini tabung reaksi sama rak tabung. Oke, udah, kita bakal muter ke belakang. Boleh agak geser dulu. Selanjutnya kita ke alat ini. Ini penjepit. Itu namanya adalah gegep. Gegep. G-E-P. Gegep. 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 Burung Enggak. gagak. Lagi capek lah. Oke, gegep ini fungsinya adalah untuk mengangkat
si cawan porselen. Ini namanya adalah cawan porselen. Porselen. Karena dia terbentuk dari Porselen. porselen. Atau bisa disebut juga cawan didi atau cawan lebur. Fungsinya adalah untuk mengabukan sampel pada suhu tinggi. Dia bisa pecah. Kalau jatuh pecah, dia kalau kegeremek pecah, keinjak pecah. Cuman dia tahan di suhu 500 sampai 1000 derajat Celcius. Dia nggak bakal pecah di suhu tersebut, dia nggak bakal meleleh di suhu tersebut. Cuman kalau jatuh ya tetap aja pecah. Ya. Jadi dia kuat di suhu tinggi, tapi dia nggak kuat di tempat tinggi. Ya. Jadi sampel masuk ke dalam, terus nanti dimasukin ke alat pengabuan, nanti bakal saya jelasin. Terus ditunggu 8 jam nanti akan menjadi abu. Jadi dia biasanya bakal merah warnanya. Tapi dia nggak bakal meleleh, nggak bakal pecah. Jadi ini berfungsi emang untuk mengabukan. Ini tutupnya, ini gegepnya. Gegep. Ini udah lumayan. Maksudnya jadi jangan megang terlalu atas. Jangan juga takut gemeter karena jadi berbahaya gemeter megangnya. Begini. Nanti sampel kalian di dalam udah mah dikit terus jatuh atau gimana kan? Sayang gitu. Jadi bisa kok ini pegangan biasa aja, maksudnya kuat gitu pegangan si gegepnya. Karena ini keras juga. Oke, ini gegep, cawan porselen sama tutup cawan porselen. Lanjut, ini satu kesatuan juga biasanya digunakannya. Ini ada apa? Pembakar bunsen atau pembakar spiritus. Bukan spiritus ya, spiritus itu cairannya. Jadi ini adalah pembakar spiritus. Jadi tinggal nyalain apinya, tinggal nyalain, terus dia bakal nyala. Dimasukin ke dalam si kaki 3. Yang namanya kaki 3 itu fungsinya untuk menyangga kawat kasa asbes. Asbes apa asbes Pak Jumur? Asbes. Enggak asbes. Asbes. Ini asbes, ini kawat kasanya. Jadi kawat kasa asbes. Fungsi asbesnya itu adalah ketika apinya nyembur, itu dia bakal menyebar. Jadi panasnya nggak cuma satu titik. Jadi panasnya bakal rata. Kayak gitu. Tinggal ditaruh misalkan sampelnya ini atau pakai bilang gelas piala kayak gitu. Ini tadi kawat kasa asbes, kaki 3 sama pembakar bunsen atau pembakar spiritus. Oke, lanjut. Ini sudip serupa tapi tak sama. Ini batang pengaduk kaca, ini sudip atau spatula. Fungsinya berbeda jauh. Jangan sampai dipakai terbalik. Fungsi batang pengaduk adalah untuk mengaduk. Fungsi sudip atau spatula adalah untuk mengambil sampel. Jadi jangan sampai kalian pakai sudip ini untuk mengaduk. Jangan ya. Jangan juga pakai batang pengaduk buat ngambil sampel. Susah juga. Jadi pakai ini ya. Bedanya kayak gitu, jadi jangan sampai kebalik. Lanjut, yang sekolahnya pernah mikrobiologi ada? Oh nggak ada. Oke, sedih juga. Oke, jadi ini adalah cawan Petri. Disclaimer dulu, kita emang belum ada praktikum mikrobiologi juga, jadi sebenarnya nggak bakal kepake juga. Ini hanya pengenalan alat aja. Cawan Petri ini digunakan untuk mengembangbiakan bakteri. Caranya adalah biasanya ini api nyala. Fungsinya apa dekat api? Agar tidak ada kontaminasi bakteri dari luar. Di dekat api dibuka. Ini namanya adalah OSE. Ngambil misalkan ini bakterinya, terus dibakar sedikit, terus tinggal digambar. Nanti tinggal diinkubasi, di inkubator bakal kelihatan si bakteri yang tumbuh. Itulah fungsi cawan Petri sama OSE. Kita belum ada praktikumnya, semoga ada segera. Udah lewat. Kan kalau udah lulus juga sih.
sedih. Wow. Lanjut, ini adalah corong kaca, biasanya bakal diisi sama kertas saring. Jadi kertas saring dilipat membentuk kerucut buat nyaring endapan misalkan, nanti bakal turun cairannya. Jadi fungsi corong adalah untuk menyaring. Ini adalah penyangga corong. Itu penyangga buret, ini penyangga corong. Gitu. Jadi fungsinya adalah untuk Penyangga corong. boleh minta tadi itu kan piala gelas lagi, Piala gelas. gelas piala atau beker gelas. Nanti tinggal masuk. Nah, yang misalkan larutannya mau dibuang, kan otomatis harus ada yang nampungnya kan. Yang mau kalian ambil endapannya doang. Tapi kan tetap aja larutannya bakal turun, bakal ditaruh di piala gelas misalkan. Kan nggak mungkin kalian pegangin kan corongnya kan, capek kan. Nah ini disangga sama penyangga corong. Gitu. Ya, fungsi dari penyangga corong ya simpel itu aja sih, buat penyangga corong doang. Ini nanti aja. Ini gelas ukur harusnya udah pada tahu. Fungsinya adalah untuk mengambil larutan dengan skala tertentu yang lebih presisi. Jadi kalau dibilang presisi alat ukur, alat pengambilan sampel itu, dari yang paling presisi yang tidak presisi itu gelas ukur, baru pipet serologi, baru pipet volumetri. Jadi gelas ukur itu yang paling bawah kalau dibandingin sama pipet ya. Kalau dibandingin sama piala gelas ya otomatis dia lebih tinggi daripada piala gelas. Gitu. Oke, lanjut. Ini kita bakal masuk ke alat yang mahal pertama. Wow. Let's unboxing. Ini namanya Soxhlet, S-O-X-H-L-E-T. Soxhlet. Soxhlet. S-O-X-H-L-E-T. Soxhlet. Oh iya ya. Kirain bakal kayak gunting. Ini bahan ini alatnya mahal. Apa? Enggak dari juga sih, udah lama tapi nggak pernah pakai aja. Boleh pegang ini. Pegangin, Jadi emang kita harus ada penyangganya sendiri. Boleh pegang, nah pegang. Sirup. Satuin pegang. Nah. Nah, Kalau pendek gimana? iya gimana ya? Emang tinggi. Naik atas. Ntar ini bakal ada lagi atasnya. Ini selang, ini bisa tutup. Terus ini soket tuh yang ininya doang. Ini soket. Bukan, boleh. Betul bawah ya. Ini soket. Ini kondensor atau untuk alat kondensasi. Yang bawahnya ini adalah labu didih. Tadi cawan didih, ini labu didih. Cara pakainya gimana? Jadi nanti di tengah-tengah ini ada sampel yang sudah diisi oleh larutan. Jadi sampelnya ini sampel misalkan kotak biskuit. Ada biskuit diisi larutan. Nanti di bawah sini bakal dipanasin. Panas, dia bakal mendidih, nanti menguap, naik ke atas uapnya. Ini selang tadi itu diisi sama air dingin atau air mengalir. Jadi setelah dia panas ketemu air dingin bakal terjadi kondensasi. Dia bakal mengembun kembali, turun lagi ke bawah, nanti bakal masuk ke labu didihnya. Proses tersebut bakal terus-terusan terjadi, itu namanya cara Soxhlet. Kenapa Soxhlet namanya ribet kan? Soxhlet itu nama penemunya. Jadi si biskuit tadi, misalkan biskuit ya, kan kerendam terus turun, kerendam lagi turun. Jadi ini adalah ekstrak dari si biskuit tadi. Nah setelah selesai dirasa sampelnya udah cukup, udah biasanya tuh proses ekstraksinya itu 20 kali kalau nggak salah. Terus nanti dibuka semuanya. Di sini kan jadi otomatis bakal ada larutannya kan, ada isinya kan. Diuapin lagi, dididihin lagi, nanti bakal sisa ekstraknya itu biasanya lemak. Jadi uji Soxhlet itu untuk uji lemak. Jadi tinggal ditimbang nanti beratnya berapa.
gitu. Ini coklat kan boleh difoto. Nanti ada penyangganya. Yang di tengah coklat, yang di atas kondensor, yang di bawah sabun. Jadi kalau mengerikan ini lumayan harganya dan juga sulit pakainya. Oke. Kita ke kelihatan nggak ya atau nggak yang depan agak duduk dikit? Ada video. Ah gitu. Boleh kesini dulu dilihat dulu. Ini namanya adalah Vortex, bukan Kotex. Vortex. Vortex. V. V O R T E X. Vortex. Fungsi vortex adalah untuk mencampurkan, menghomogenkan, atau mengocok sampel pada tabung reaksi. Di sini ada 3 on itu dia bakal muter terus, bakal goyang terus. Off itu untuk matiin. Kalau coba banget. Kalau touch itu ketika ditekan dia baru goyang. Jadi pas diangkat dia Diam. mati. Mati. Tekan lagi dia goyang, jadi dia bakal gerrrr gitu. Terus kalau diangkat dia bakal mati. Jadi bakal diatur untuk kecepatannya mau secepat apa goyangannya. Kayak gitu. Jadi dia untuk nyampurin sampel itu bisa pakai Vortex. Kayak gitu. Ini buat tabung reaksi ya, bukan buat piala gelas, bukan buat yang lain-lain ya. Khusus tabung reaksi. Khusus tabung reaksi. Lanjut, ini adalah neraca analitik atau timbangan analitik. Fungsinya untuk apa? Dia untuk menimbang dengan skala 0,0001 gram. Jadi 4 angka di belakang koma. Jadi misalkan kalian mau nimbang dengan 4 angka di belakang koma, itu bisa pakai neraca analitik. Kalau mau nimbang kue nggak usah. Bikin kue pakai tepung nggak usah di sini. Di sini khusus untuk yang emang kecil skalanya. Kalau misalkan nimbang bukan ragi kali ya, lebih ke sampel yang sekiranya kalau misalkan beda 0,001 aja bakal berpengaruh banyak, itu pakai timbangan analitik. Atau misalkan kalian mau cari berat bobot abu dari suatu sampel, biasanya berkurangnya cuma 0,00 berapa gram, jadi ketahuannya adalah pakai neraca analitik. Kenapa nggak boleh digeser? Karena dalam ini dia peka sekali, apalagi kalau misalkan tingginya pun beda, itu bakal mempengaruhi berat. Jadi emang harus di tempat datar sama tingginya diatur yang sama. Sebaiknya seperti itu. Itu namanya neraca Analitik. Untuk cara pakai gimana? Udah pernah pakai belum sih? Belum ya? Nimbang ragi dong, lihat nimbang. Iya, Kak Ah, Olive. iya benar. Ya nanti bakal belajar nimbang pakai ini. Bakal diajarin. Oke, lanjut. Kenapa? Selanjutnya kita masuk ke alat mahal kedua. Ini harganya dulu ya kita sebut ya. Oke. Berkisar 50 sampai 87,5 juta. Serius? Serius, karena belinya harga segitu. Ada yang tahu namanya apa? Yang kemarin. Betul, desikator. Desikator berfungsi untuk mendinginkan sampel. Mendinginkan sampel maksudnya gimana? Jadi ketika sampel sudah selesai dipanaskan, dikeringkan atau diabukan, itu dia harus didinginkan di dalam desikator. Kenapa nggak didinginkannya di ruang terbuka atau kenapa dia nggak di kulkas atau depan AC? Karena yang pertama bisa terkontaminasi sama pengotor atau sama kotoran yang ada di udara. Tapi yang paling benar adalah karena di udara ini ada uap air. Uap air itu meskipun nggak bisa kelihatan sama mata, cuman pasti ada uap air di udara. Ketika sampel sudah dikeringkan atau diabukan, terutama diabukan,
dia akan mudah sekali menyerap uap air. Sehingga ketika dia menyerap uap air, otomatis beratnya akan bertambah. Sehingga hasil yang didapatkan tidak akan valid atau akurat. Seperti itu. Oleh karena itu harus didinginkan di dalam desikator. Lalu bagaimana desikator bisa mendinginkan suatu sampel atau suatu barang yang telah diabukan? Di dalam sini nanti akan diisi oleh silika gel. Kalau silika gel yang buat di sepatu, silika gel itu nanti akan berfungsi untuk menyerap uap panas dari si sampel tersebut. Jadi ini keadaannya adalah vakum atau kedap udara, sehingga tidak ada udara yang masuk dan tidak ada udara yang keluar. Jadi nanti akan diserapnya oleh silika gel. Nanti dia akan lambat laun akan mendingin dengan sendirinya. Seperti itu. Terus kemudian desikator ini akan dilapisi oleh kalau misalkan kelihatan ini ada kayak greasy gitu, itu dia pakai Vaseline. Pakai Vaseline putih. Vaseline itu bukan merek ya, Vaseline itu pelembab gitu, pelicin gitu. Jadi bukan Vaseline merek, tapi Vaseline nama barangnya adalah Vaseline putih. Fungsinya apa? Jadi ketika ditutup dan dalam keadaan kedap atau vakum, dia pasti tidak akan bisa dibuka, apalagi vakum. Dia bakal ketahan, bakal benar-benar rapat. Fungsi dari Vaseline itu adalah agar bisa digeser. Jadi ketika digeser, itu bisa terjadi ada udara keluar, itu baru bisa kebuka. Jadi fungsi dari Vaseline itu adalah untuk memudahkan saat membuka desikator saat terjadi vakum. Sama seperti tadi yang kalau asah, kenapa nggak boleh ditutup lama-lama, karena takut terjadi vakum. Jadi emang kalau asah bisa diolesi sama Vaseline kayak gitu ya. Lanjut, untuk cara gunanya bagaimana, detailnya nanti akan kita langsung pakai di praktikum pertama di kadar air sama kadar abu. Lanjut, boleh geser. Oke. Alat kedua, ini namanya adalah centrifuge. Centrifuge menggunakan gaya centrifugal atau gaya putar. Fungsinya adalah kalau tadi vortex untuk menghomogenkan atau untuk menyatukan, kalau centrifuge kebalikannya, dia untuk memisahkan. Misalkan kalian ingin mengambil plasma darah dari darah, sedangkan darah itu terbagi menjadi plasma dan air. Jadi untuk memisahkannya bisa menggunakan centrifuge. Bagaimana bisa terpisah? Jadi centrifuge ini memiliki kecepatan sampai 20.000 RPM. RPM adalah rotation per menit. Jadi dia bisa berputar sebanyak 20.000 kali dalam 1 menit. Wow. Kecepatan tersebutlah yang akan memisahkan sampel A dengan sampel B. Ini bisa menggunakan centrifuge. Untuk dalamnya bagaimana? Ngelihatnya nanti pas praktikum aja, karena untuk bukanya ini harus dinyalain. Dia otomatis semua. Karena kalau misalkan dalam keadaan nyala terus dibuka bisa mental kemana-mana. Bahaya banget. Jadi ini emang kedap banget si centrifuge. Oke, lanjut. Spektra itu adalah warna, spektrum. Foto adalah cahaya, meter adalah alat ukur. Jadi spektrofotometer adalah alat ukur untuk mengukur warna pada cahaya. Bagaimana cara kerjanya? Untuk spesifiknya nanti akan saat praktikum atau saat teori. Jadi yang sekarang akan saya jabarkan itu gambaran besarnya aja. Ini namanya adalah kuvet, KUVET, kuvet. Kuvet ini adalah tempat sampel, jadi sampel nanti akan dimasukkan ke dalam. Terus kalau misalnya kalian lihat di sini ada bagian kasar, ini ada bagian halus. Cahaya nanti akan ditembakkan oleh alat masuk ke dalam si kuvet yang berisi sampel. Nah nanti dari sampel tersebut akan muncul warna. Warna tersebutlah yang akan dibaca oleh
spektrofotometer. Warna itu dari mana? Semua zat seperti timbal, timah itu memiliki warnanya sendiri masing-masing. Jadi bakal ketahuan ketika dibaca oleh spektrofotometer. Oke, ini kuvet. Jadi yang dipegang adalah yang kasar karena yang halusnya itu buat ditembakin sama cahaya. Kalau kalian pegang, misalkan terus tangan kalian ada minyak atau bagaimana, nanti bakal membuat bias pada cahaya tersebut sehingga pembacaan tidak valid atau tidak presisi. Ini adalah kuvet plastik. Kenapa pakai yang plastik? Karena kita punya kaca. Satu buah kuvet kaca 3 juta. Segini 3 juta. Harganya itu pas saya masih SMA. Nggak tahu kalau sekarang sudah inflasi, harganya satu bijinya berapa. Oke, ini 3 juta dan nggak bisa beli satu. Pasti dia bakal sepasang. Kenapa sepasang? Karena pengukuran ini kan menembakkan cahaya. Jadi akan dibuat bias dari cahayanya tersebut seminimal mungkin dan dibuat sama antara kuvet 1 dengan kuvet 2. Jadi ketika ditambahkan dan bias itu tidak akan berbeda jauh hasilnya dari kuvet 1 dan kuvet 2. Oleh karena itu nggak bisa cuma beli satu, pasti harus beli sepasang. Kayak gitu. Kalau kemarin 3 juta nggak tahu sekarang harganya berapa. Jadi kalau beli ini 6 juta satu kotak kayak gini. Zaman dulu, sekarang nggak tahu, belum ngecek lagi harganya berapa. Kalau itu bener 87,5 karena baru beli. Masya Allah tabarakallah. Itu adalah kuvet dan spektrofotometer. Nanti bakal spesifiknya bakal diajarin di teori dan praktikum. Boleh geser lagi. Terus kita ke alat terakhir. Ini adalah alat yang akan sering kita gunakan. Bukan snow adalah merek. Ini adalah tanur. TANUR. Ini akan satu set dengan cawan porselin atau cawan didih tadi dan gegep. Inilah yang akan bersuhu 500 sampai 1000 derajat Celcius. Nanti ini warna putih, ketika nyala 1000 derajat warna akan merah nyala. Saking panasnya. Jadi praktikum pengabuan akan panas sekali di sini. Mohon hati-hati, nanti kalian akan masukkan si cawan porselinnya ke dalam tanur. Masukinnya pakai gegep, tapi bukan gegep yang tadi. Gegep tadi pendek kan? Kita punya juga gegep yang panjang, jadi masukinnya aman. Sama kita juga punya sarung tangan buat masukin ke dalamnya. Harusnya sih aman ya, sejauh ini belum ada yang kebakar. Sejauh ini. Jadi jangan sampai kalian jadi orang pertama ya. Iya, amit-amit. Oke, amit-amit. Jadi ini suhunya 500 sampai 1000 derajat Celcius untuk proses pengabuan sampel. Jadi masukin dibuka, masukin, tutup, tunggu sampai 8 jam. Jadi bisa praktikumnya adalah kalian tinggal besok datang untuk masukin ke dalam desikator biasanya. Terus nunggu dingin, lama juga bisa 8 jam. Terus besoknya datang lagi buat nimbang. Jadi praktikumnya sebentar, tapi ribet. Jadi bilangin dari awal, seperti itu. Ada yang mau tanya dulu? Alatnya udah selesai. Ada yang mau ditanya? Si Pena siapa? Oh iya, Karen. Ntar untuk format laporannya bagaimana dikirim nanti ya. Sudah baru dapat dari gua Aim soal tulis tangan batik. Nah,